Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina, tempat di mana Masjidil Aqsa berada. Dan Masjidil Aqsa, tempat Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Tempat di mana beliau SAW sholat dan mengimami para rasul dan nabi lain. Sekarang negara sahabat kita itu telah dijajah. Bahkan update terbarunya adalah Palestina telah dihapus dari peta dunia, dihilangkan dari mata kita semua. Untuk apa? Siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Mungkin untuk menutupi isu yang ada di sana, untuk membutakan anak-anak kita dari kebrutalan yang ada di sana, dari kekejaman yang mereka lakukan kepada saudara-saudara muslim kita di sana. Saudara-saudara muslimku sekalian, sekarang sekali lagi kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sadar, untuk membuka mata kita dan untuk melihat kejadian yang ada di sana, tentang seberapa tragisnya agama Islam dihinakan di sana. Lalu saudara-saudaraku sekalian, mau sampai kapan kita diam? Mau sampai kapan kita bungkam? Atau jangan-jangan kita hanya pura-pura tidak tahu kalau sekarang Islam sedang dijajah di sana? Kalau Masjidil Aqsa sekarang telah dirusak, mau sampai kapan kita diam, teman-teman sekalian? Mungkin sekarang ada anak kecil yang baru lahir di sana dari rahim seorang ibu yang berjuang setengah mati untuk melahirkannya. Mau sampai kapan kita bungkam? Mau sampai anak yang baru lahir tadi itu dibunuh? Atau mau nunggu ibunya disiksa dulu? Mau sampai kapan kita diam? Sudah berapa tahun Palestina sama Indonesia bersaudara? Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain tidak mengakuinya. Sekarang bukankah saatnya kita membalas budi mereka? Di saat banyak negara-negara lain tutup mata terhadap mereka, tidak membantu mereka, bukankah sekarang saatnya kita untuk membantu mereka? Kita bantu mereka. Kita sumbangkan sebagian rezeki kita, usaha kita, tenaga kita untuk mereka. Mau sampai kapan kita diam, teman-teman sekalian? Tidakkah sekarang saatnya kita turun tangan untuk membantu mereka? Mau sampai kapan kita menutup hati kita? Mari kita bantu mereka, teman-teman sekalian. Anak-anak di sana dari kecil ada yang sudah mengenal tentang negara Indonesia. Mereka dengan bangga menyebut Indonesia sebagai saudara mereka. Lalu apakah kita merasa begitu juga? Apakah kita merasa kalau mereka juga saudara kita? Kalau iya, maka bagaimana sikap yang harus ditunjukkan sebagai saudara untuk membantu saudaranya yang terluka? Apakah kita pura-pura tidak dengar? Pura-pura tidak tahu saat saudara kita sedang disiksa? Tidak, teman-teman sekalian. Kita harus bantu mereka sebagai sesama muslim. Mungkin itu nggak cukup bagi kalian, tapi teman-teman sekalian, saya sampaikan, tidak perlu jadi seorang muslim untuk peduli sama mereka. Cukup punya hati. Siapa yang tega melihat anak kecil di sana berjuang sendirian, memegang bendera kebangsaannya, negara Palestina? Mereka di sana terlahir dengan berani. Mereka dilahirkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di sini bebas berbuat maksiat, mendengarkan hal-hal yang buruk, menonton hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk. Di sana mereka berjuang setengah mati untuk membela agama kita. Kalau mereka menyebut diri mereka Islam, yang berjuang mempertaruhkan agama, lalu masih layakkah kita menyebut diri kita sebagai orang Islam? Masih pantaskah kita menyebut diri kita sebagai orang Islam? Di saat saudara muslim kita berjuang setengah mati membela agama, berjuang mempertaruhkan nyawa, rela mati demi tanah airnya, demi agamanya, dan kita di sini hanya santai-santai,
mungkin nonton video-video yang kurang bermanfaat, memainkan hal-hal yang kurang bermanfaat, membincangkan hal-hal yang kurang bermanfaat, melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, apakah kita masih layak menyebut diri kita muslim? Apakah kita masih layak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Peduli, teman-teman. Buka mata kita semua. Bantu untuk peduli. Mari kita bela agama kita semua. Sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu jadi muslim untuk peduli. Cukup jadi manusia yang punya hati. Sekian dari saya.